teman-teman. Jadi teman-teman udah masuk ke pro trend, sudah tadi, kemudian dilanjutkan ke pro segment, ya, ini adalah segmentasi customer kita. Kemudian kita masuk ke pro mix, ya, pendekatan dengan 4T, mulai dari produk, price, place, kemudian dan promotion. Yang keempat adalah pro truth. Apa itu pro truth? Pro truth itu adalah di tahapan bagaimana kita memenangkan hatinya pelanggan. Jadi yang kita menangkan itu adalah hatinya pelanggan. Nah, bagaimana caranya kita bisa memenangkan hatinya pelanggan? Pertama, pastikan kita punya differentiation. Ya, kita punya pembeda dibandingkan kompetitor Anda. Apa pembeda daripada kompetitor Anda? Ya, oke. Nah, bagaimana cara membuat pembeda di kompetitor Anda? Maka ada 3 cara. Ini adalah yang kita sebut dengan differentiation. Differentiation. Oke. Caranya bagaimana? Maka ini adalah lingkaran yang pertama, ini adalah lingkaran yang kedua, ini adalah lingkaran ketiga. Contoh, ini adalah customer. Ini adalah customer. Ya. Ini adalah lingkaran daripada kompetitor Anda. Kompetitor Anda. Oke, jadi ada customer, ada kompetitor, ya. Kemudian di sini itu adalah brand Anda. Brand Anda. Itu ada di sini. Nah, apa yang kita lakukan, teman-teman? Apa yang kita lakukan? Lihat, ini adalah customer. Ini adalah customer. Kita punya kompetitor itu hebat banget, ya, sehingga dia bisa mengambil ceruk dari customer yang ada di sini. Maka teman-teman, ini adalah area-area di mana customer suka banget dengan produknya kompetitor, tapi kita nggak bisa penuhi. Maka biarkan aja, biarkan. Maka ini biarkan. Ya, area di mana customer itu suka, kompetitor Anda bisa memenuhi, maka kita biarkan. Lalu yang kedua, kita hebat, kompetitor itu hebat di bagian yang itu, brand kita juga hebat di bagian itu. Maka ada di sini. Kita sama-sama dengan kompetitor kita punya kehebatan yang sama. Sayangnya, customer Anda tidak membutuhkan ini. Maka ini pun tidak perlu Anda hiraukan, ya, cuekin saja. Yang ketiga, teman-teman. Customer Anda suka di sini, karena ini wilayahnya customer Anda. Kemudian, kompetitor Anda juga bisa mensuplai apa yang diinginkan oleh customer, ada di sini. Dan brand Anda juga bisa. Jadi kita akan ketemu di sini. Ya, maka area-area ini, ya, teman-teman nggak perlu dipenuhi, abaikan saja. Lalu bagaimana caranya? Anda fokus kepada area yang ini, teman. Anda fokus kepada apa yang dibutuhkan oleh customer di sini, apa yang nggak bisa dipenuhi oleh kompetitor Anda, tapi Anda bisa memenuhi. Maka ini yang kita sebut dengan differentiation. Ya, nah teman-teman bikin peta seperti ini, cara membuat differentiation. Ya, apa yang customer Anda suka, apa yang brand Anda bisa berikan, tapi kompetitor Anda nggak bisa berikan. Itu yang kita sebut dengan differentiation. Ya, oke, bisa dipahami teman-teman? Ini yang pertama untuk pro truth. Jadi pro truth, ya, bagaimana kita memenangkan hatinya pelanggan itu yang di tahapan pro truth. Itu namanya pro truth. Ya, kita memenangkan hati pelanggan. Nah, hatinya pelanggan itu kita bisa menangkan ketika kebutuhan dia kita bisa penuhi dan kompetitor nggak bisa memenuhi. Maka kita punya differentiation. Ini yang kita sebut dengan differentiation. Ya, oke, good. Ya, maka yang nomor 3 adalah moment of truth. Ya, yang nomor 3 adalah moment of truth. Ya, apa itu moment of truth? Mod. Saya singkat mod, ya. Mod itu adalah moment of truth. Apa itu moment of truth? Moment of truth adalah momen
di mana kita bisa memenangkan hatinya pelanggan. Nah, kalau hatinya pelanggan udah bisa kita menangkan, maka pelanggan akan jatuh hati ke kita. Nah, kalau pelanggan udah jatuh hati ke kita, maka dia tidak akan pindah ke lain hati, gitu ya. Ini sama juga seperti hubungan, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya membuat pelanggan jatuh hati sama kita, ya? Nah, teman-teman, menariknya teman-teman, di kesempatan ini saya akan membagikan 5 kali kesempatan untuk kita bisa melakukan moment of truth, ya. 5 kali kesempatan. Apa itu? Kesempatan pertama. Kesempatan pertama yang kita sebut dengan Z-Mode. Apa itu Z-Mode? Z-Mode adalah zero moment of truth. Zero moment of truth. Ya. Oke, apa itu zero moment of truth? Zero moment of truth adalah ketika nama kita, nama produk kita, nama perusahaan kita ditemukan oleh pelanggan kita, baik secara online maupun secara offline. Itu yang kita sebut dengan zero moment of truth atau kita sebut dengan Z-Mode. Misalkan saya datang ke Tangerang, ya, saya datang ke Tangerang, ya, atau ke Serpong, ya. Nah, kemudian saya pengen makan bakso yang enak, gitu ya. Saya pengen makan bakso yang enak. Maka kemudian saya telepon ke Bu Hana. Bu Hana, kalau bakso yang enak itu bakso di mana ya? Gitu ya. Maka kemudian Bu Hana ngasih tahu saya, oh, bakso yang enak itu adalah namanya bakso pojok, gitu ya. Soalnya tempatnya di pojok. Nah, maka bakso pojok mendapatkan Z-Mode dari saya, teman-teman, melalui Bu Hana. Itu namanya Z-Mode yang secara offline, ya, maupun telepon itu juga secara offline. Nah, bagaimana kalau secara online? Saya datang ke Serpong, kemudian saya pengen makan bakso, maka saya googling bakso enak di Serpong. Begitu saya googling bakso enak di Serpong, maka keluar nama bakso pojok. Nah, maka bakso pojok itu mendapatkan moment of truth dari saya itu melalui Google, melalui online, ya. Jadi Z-Mode atau zero moment of truth adalah moment of truth, momen di mana kita memenangkan hati pelanggan pada saat nama kita, produk kita, nama perusahaan kita, nama servis kita itu ditemukan oleh calon customer kita baik secara online maupun secara offline, ya. Oke, bisa dipahami teman-teman? Maka yang kedua adalah yang kita sebut dengan F-Mode. Apa itu F-Mode? F-Mode itu adalah first moment of truth. Ya. Oke. Apa itu first moment of truth? First moment of truth adalah moment of truth. Momen di mana kita memenangkan hatinya pelanggan sebelum terjadinya transaksi, ya. Jadi dia ini belum transaksi, dia belum beli, ya. Sama Z-Mode juga belum beli. F-Mode, first moment of truth, itu moment of truth sebelum terjadinya transaksi, ya. Nah, contohnya biasanya saya cerita tentang mobil BMW, ya. Konon mobil BMW itu adalah mobil merek yang servisnya paling bagus, ya. Jadi kalau kita mau beli mobil BMW gitu ya, biasanya kita kalau kita mau beli mobil biasanya kita suka test drive dulu, gitu ya. Nah, pada saat kita test drive, ya, biasanya kita test drive-nya itu kita datang ke showroom. Kita datang ke showroom, kemudian kita test drive, ya, muter-muter, kemudian balik lagi, wah ya oke, bagus. Kemudian kita membelinya, ya. Tapi apa yang dilakukan oleh BMW, teman-teman? Kita ditanya, ya, kapan kita mau test drive? Kemudian misalkan saya bilang, aduh, saya nggak bisa, waktu saya lagi penuh, ya. Oh oke. Kira-kira kalau weekend bisa nggak Pak? Aduh, weekend juga saya suka main golf gitu. Wah, ceritanya saya suka main golf, ya. Di mana Pak? Di Sentul misalkan. Oh oke. Boleh nggak Pak kita test drive di Sentul? Kami akan bawakan mobilnya ke sana. Jadi Bapak cukup test drive aja di situ 20 atau 30 menit. Itu cukup Pak, nanti mobilnya yang kami bawa. Nah, itu adalah first moment of truth. Yang menarik teman-teman. Begitu jamnya tiba, harinya tiba,
test drive ya. Oke ya, hari Sabtu jam 10 ya. Oke, begitu hari Sabtu jam 10 ketemu di Sentul beli mobil test drive mobil BMW. Tahu nggak teman-teman? Mobil yang untuk test drive itu dikirim itu bukan dinaikin orang salesnya, tapi dinaikin mobil. Jadi mobil dinaikin mobil, ya teman-teman pernah lihat ya ada mobil namanya towing itu untuk membawa mobil lagi. Jadi mobil dinaikin mobil, ya. Nah kemudian si salesnya, ya si sales atau marketingnya itu naik apa? Ya bisa jadi dia pakai mobil merek yang lain, ya atau merek Jepang atau bahkan mungkin naik motor misalkan bisa jadi, ya atau dia naik mobil dengan merek yang lain, ya. Maka teman-teman ketika hanya untuk test drive, itu membutuhkan 3 mobil datang ke Sentul, teman-teman. Maka teman-teman, betapa dimenangkan hatinya si calon pembeli mobil ini, bahwa ada 3 mobil ya hanya untuk mau test drive, gitu ya. Maka begitu mobil turun, ya, maka si salesnya udah mulai cerita, Pak, mobil ini adalah mobil terbaru kami, seri terbaru kami. Dan konon Pak, pemilik mobil ini baru ada 25 orang di Indonesia. Jadi kalau Bapak beli produk ini, Bapak adalah orang ke-26 yang memiliki mobil ini di Indonesia. Ya, nah yang pertama itu gubernur sana, yang kedua itu artis sana, yang ketiga itu pejabat ini, yang keempat itu siapa tokoh politik ini. Ya, dia sebutkan. Ya, nah itu yang kita sebut dengan first moment of truth. Ya, belum apa-apa. Dia itu sudah dimenangkan hatinya. Bayangkan teman-teman, ketika kita dapat servis yang kayak begitu, kira-kira kita jatuh hatinya sama pelayanan yang kayak begitu, sama produk yang kayak begitu. Ya, nah ini yang kita sebut dengan first moment of truth. Nah sekarang ketiga, apa yang ketiga? Yang ketiga adalah S-mode. Apa itu S-mode? S-mode itu adalah second moment of truth. Apa itu second moment of truth? Momen di mana kita memenangkan hatinya pelanggan pada saat terjadinya transaksi. Ya, jadi kalau pada saat terjadinya transaksi, kemudian dia merasa dimenangkan hatinya, maka ini yang kita sebut dengan S-mode, teman-teman. Jadi S-mode adalah moment of truth, di mana kita bisa memenangkan hatinya pelanggan pada saat terjadinya transaksi. Ya, itu yang kita sebut dengan second moment of truth. Ya, contohnya adalah ini pengalaman pribadi saya. Ya, jadi pada waktu itu saya pergi ke sebuah bengkel mobil, di mana mobil saya waktu itu ada kerusakan. Ya, jadi mobil saya itu ada bunyi-bunyi, gitu ya, kaki-kakinya itu ada bunyi-bunyi. Kemudian saya masuk ke bengkel tersebut, di mana bengkel tersebut adalah bengkel yang punya jaringan yang besar, gitu ya. Jadi dia punya cabang di beberapa lokasi. Gitu. Saya masuk. Kemudian saya bilang, Mas, ini kalau mobilnya jalan itu bunyi-bunyi gitu. Oh oke Pak, silakan ditunggu Pak, kami periksa dulu. Kemudian diperiksa. Begitu diperiksa, kemudian saya dipanggil, Pak Eri, ternyata mobil Bapak itu bagian kakinya harus diganti, mesti begini dan sebagainya. Oh oke, mesti diservis gini dan sebagainya. Oh oke. Kemudian akhirnya ada beberapa alat yang mesti diganti. Oke, saya tunggu sebentar, kemudian selesai. Dan tahu nggak teman-teman, begitu selesai, maka saya dipanggil, ya, kemudian datang ke ruangan tunggu yang ada kasirnya, kemudian saya diberikan 2 lembar kertas, ya, diberikan 2 lembar kertas. Kertas pertama adalah tentang invoice, tentang berapa jumlah yang harus saya bayar. Ya, di situ dijelaskan biaya servisnya sekian, biaya ganti alatnya sekian, ya itu ditulis, ya sehingga saya mesti membayar sekian. Ya, itu halaman pertama, lembar pertama, itu biasa. Tapi yang luar biasa, teman-teman, adalah lembaran kedua. Begitu saya buka lembaran kedua, ternyata lembaran kedua itu adalah tentang diagnosa kesehatan daripada mobil saya. Ternyata teman-teman, pada waktu mobil saya diservis, ternyata bengkel ini juga memeriksa bagian-bagian lain daripada mobil saya tanpa saya minta. Ya, diperiksa lampunya, diperiksa elektriknya,
diperiksa wipernya, diperiksa airnya, ya, air radiator, kemudian air wiper, semua diperiksa, ya. Kemudian diperiksa bannya, ya. Kemudian diperiksa lampu-lampunya, ya. Semuanya diperiksa sehingga saya tahu, oh, ini adalah kesehatan daripada mobil saya. Nah, kemudian teman-teman tanpa saya minta. Dan saya senang banget di situ. Kenapa? Karena ternyata orang bengkel itu peduli banget dengan mobil saya. Gitu. Walaupun itu dilakukan kepada semua orang, ya. Tapi ini adalah moment of truth, ya. Saya kan saya servis hanya kakinya saja. Tapi yang diservis, yang dicek sama dia bukan hanya kaki, seluruh tubuh, kepala, badan, tangan, semua diperiksa sama dia. Nah, itu adalah moment of truth. Saya merasa dimenangkan hatinya, ya. Dan kemudian dia cerita, Pak, ini mobilnya sudah bagus, ya. Ini airnya bagus, elektroniknya bagus, wipernya bagus, kemudian oli-olinya juga bagus, ya. Tapi ini Pak, masih ada yang perlu diperbaiki, yaitu bannya. Bannya ban Bapak ini 2 di depan itu udah mulai tipis, ya. Maka kami sarankan Pak, sebaiknya ini diganti, ya. Nah, kenapa Pak? Karena kecelakaan terbesar itu diakibatkan oleh ban yang tidak sehat, ya teman-teman. Saya mulai ditakut-takutin sama tukang bengkel, ya. Tapi teman-teman, saya jujur, saya merasa senang dengan lembaran kedua tersebut. Kenapa? Karena saya diingatkan, bahkan orang bengkel ngomongnya dengan bagus banget, ya. Hati-hati Pak, karena kecelakaan terbesar itu karena dari ban, ya. Seolah-olah dia juga sayang kepada saya, seolah-olah dia juga peduli akan nyawa saya, gitu teman-teman. Nah, itu yang kita sebut dengan moment of truth. Saya merasa dimenangkan hatinya. Dan tahu nggak teman-teman, begitu saya dapat lembaran kedua itu, maka saya bilang, waduh, saya senang banget, maka confirm minggu depan saya akan balik lagi ke sini untuk memperbaiki mana mobil saya yang nggak bagus. Dan benar teman-teman, ketika minggu depannya saya balik lagi, kemudian bukan 2 ban saya yang saya ganti, tapi kemudian 4-empatnya, ya. Nah, itu adalah contoh bagaimana teman-teman kita memenangkan hatinya pelanggan, bahkan pelanggan kemudian balik lagi dengan sukarela karena dia sudah kena S-Mode, ya. Saya pakar mod, tapi saya kena mod juga, gitu teman-teman. Ya, ini adalah second moment of truth, ya. Momen di mana kita memenangkan hatinya pelanggan pada saat terjadinya transaksi, ya. Oke, ya, bisa dipahami teman-teman second moment of truth. Yang keempat adalah third moment of truth, atau yang kita singkat dengan T-MOT, ya, third moment of truth, ya. Nah, apa arti dari third moment of truth? Pasti tahu dong, ya. Jadi momen di mana kita memenangkan hatinya pelanggan setelah terjadinya transaksi, ya. Oke, T-MOT adalah third moment of truth. Third moment of truth adalah momen di mana kita memenangkan hati pelanggan setelah terjadinya transaksi, ya, setelah terjadinya transaksi. Maka sebagai contoh adalah apa, teman-teman? Ya, ini saya mau cerita, ya. Ini tentang pengalaman nyata, ya. Ini cerita dari sahabat saya, ya. Jadi dia membeli sebuah buku secara online, ya. Saya nggak usah sebutkan nama toko online-nya, ya. Kalau nggak salah namanya Amazon.com, gitu ya. Oh, saya sebutkan ya, maaf lupa ya. Ini biar nggak ngaku. Udah sore ya. Oke, ya. Jadi namanya Amazon.com, ya. Dia beli buku di Amazon.com, ya. Kemudian dia beli. Nah, beli tentang marketing, ya, tentang marketing dia beli. Oke, begitu dia beli, ya, kemudian ditulis di situ bahwa buku Anda akan sampai 14 hari. Ya, oke. Ya udah deh, 14 hari nggak apa-apa. Oke, dia bayar. Oke, enter, selesai. Lalu menunggu, ya, 1 hari, 2 hari, 7 hari, 10 hari, 13 hari, 14 hari, ya. Dan alhamdulillah teman-teman, setelah hari ke-14 bukunya belum juga datang. Ya, apa yang terjadi teman-teman? Apa yang dilakukan oleh orang itu ketika buku tidak datang di 14 hari yang ditentukan? Ya, maka apa yang dilakukan teman-teman? Pasti kita akan melakukan komplain. Betul ya? Kita akan komplain. Lalu kirim email, ya, hari ke-15. Hai Amazon, Anda bilang buku saya akan sampai hari ke-14.
Tapi ini udah hari ke-15 dan belum sampai juga, ya. Lalu bagaimana? Oke, dikirim, enter, sampai ke Amazon. Maka Amazon langsung bilang, pertama kali begitu dia dapat email, dia cek, ternyata benar. Langsung dia bilang, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Dan tanpa menyalahkan pihak siapapun, ya, dia hanya langsung bilang, mengambil tanggung jawab, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Tanpa bilang, oh iya Pak, maaf, oh ini gara-gara pengiriman Pak, oh iya sekarang kan kapal lagi telat Pak, anginnya besar dan sebagainya. Iya ini mungkin juga JNE-nya yang belum datang. Dia tidak menyalahkan orang lain. Maka dia langsung bilang, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Ya. Nah, lalu apa yang dilakukan? Untuk itu saya berikan dua opsi. Apakah Bapak atau Ibu ingin bukunya itu tetap? Kalau ingin, kami akan mengirimkan buku itu secara ekspres 3 hari sampai. Maka kalau Bapak Ibu masih pengen, saya akan kirimkan 3 hari sampai. Oke, opsi yang kedua, pilihan yang kedua. Pilihan yang kedua adalah, kalau Bapak Ibu sudah merasa tidak memerlukan buku ini lagi, maka Bapak Ibu boleh merefund, ya, membatalkan, dan nanti uangnya akan kami kembalikan. Ya, nah teman-teman saya mau tanya, kira-kira Anda pilih yang pertama atau yang kedua, teman-teman? Tetap minta bukunya dikirim 3 hari atau minta uangnya dibalikin aja? Apapun jawaban Anda, maka coba lihat apa yang dilakukan oleh si Amazon. Ya, kita jawab yang pertama. Ya, saya pengen banget buku ini, tolong dong kirim 3 hari sampai ya. Oke, enter. Ya, maka oleh Amazon bukunya dikirim. Maka Amazon langsung kirim 3 hari ekspres langsung sampai. Tahu nggak teman-teman? Kita kirim email tanggal 15, kita reply tanggal 15. Ternyata teman-teman, 2 hari kemudian, hari ke-16, 17, hari ke-17, buku yang pertama kali dikirimkan yang 2 minggu yang lalu itu ternyata udah sampai. Ya, tanggal 17, hari ke-17 bukunya udah sampai. Hari ke-18, ya, buku yang kedua juga sampai. Ya, akhirnya mendapatkan 2 buku yang sama. Lalu apa yang dilakukan? Makanya dia email lagi. Hey Amazon, ternyata bukunya dua-duanya sampai. Yang Anda kirimkan pertama sampai, yang Anda kirimkan kedua juga sampai. Maka gimana nih, saya perlu balikin atau enggak, atau mesti gimana? Ya, maka Amazon bilang, buku yang pertama itu free, gratis. Kenapa? Karena kami sudah tidak memenuhi janji kami melewati 14 hari kerja. Ya, kami tidak bisa mengirimkan 14 hari, maka buku itu adalah buku gratis. Nah, buku yang kedua yang kami kirimkan itu adalah buku yang Anda beli, ya, sehingga dapat 2 buku, teman-teman. Pertanyaan saya, happy nggak kira-kira kalau begitu? Happy ya? Seneng banget ya, dapat 2 buku. Sekarang, kalau pembelinya mau pilih yang kedua, enggak, saya refund aja deh, udah kelamaan, ya, udah nggak mood lagi baca bukunya. Ya, maka kemudian langsung di-refund oleh si Amazon. Ya, maka hari itu juga uang kita langsung refund, langsung dikembalikan. Nah, teman-teman, hari ke-15 uang kita di-refund, ternyata 2 hari kemudian buku yang 2 minggu lalu dikirimkan itu sampai. Ya, uangnya sudah diterima, kemudian bukunya juga sudah diterima. Hey Amazon, uangnya sudah saya terima, bukunya juga sudah saya terima. Lalu apa yang mesti saya lakukan selanjutnya? Ya, maka apa yang dikatakan Amazon, uangnya sudah saya kembalikan, memang itu adalah uang miliknya Ibu, hak Ibu. Buku yang kami kirimkan itu adalah free, gratis, karena kami sudah melewati batas pengiriman 14 hari. Ya, so saya tanya, apakah happy dengan servis kayak begitu? Happy banget ya, uangnya balik, bukunya juga balik. Nah, pertanyaan saya sekarang, kalau mau beli buku lagi, kira-kira pengennya beli bukunya di mana? Pasti balik lagi ke Amazon lagi. Kenapa? Karena hatinya sudah dimenangkan. Tahu nggak apa yang diharapkan? Yang diharapkan adalah bukunya telat lagi datang. Berharap bukunya telat datang. Padahal setelah itu, nggak pernah telat lagi. Kenapa, teman-teman? Karena ternyata third moment of truth, ya, itu by design. Amazon itu by design, dia tahu. Maka kalau diperlakukan, diservis kayak gitu, maka akan cerita kemana-mana. Jadi third moment of truth, ya, moment of truth, momen di mana kita memenangkan hatinya pelanggan.
setelah terjadinya transaksi, ini by design, teman-teman. Ini by design. Ya. Oke, ya itu adalah contoh yang keempat. Yang kelima adalah yang kita sebut dengan U-Mod. Apa itu U-Mod? U-Mod itu adalah ultimate moment of truth. Apa itu ultimate? Sama seperti tadi, teman-teman. Ultimate, ya. Ultimate itu adalah sesuatu yang luar biasa, yang wow, yang nggak masuk akal, yang secara ekonomi bahkan nggak mungkin, ini rugi nih bikin U-Mod ini. Tapi mereka tetap melakukan. Intinya U-Mod adalah ultimate moment of truth. Moment of truth yang nggak masuk akal. Bahkan yang secara ekonomi itu nggak masuk akal. Itu namanya U-Mod. Ya, oke teman-teman. Dari Z-Mod sampai ke U-Mod, ya 1, 2, 3, 4, 5 moment of truth. Apakah teman-teman paham, teman-teman? Oke, yang terakhir before truth adalah WOM, adalah word of mouth. Ya, bagaimana kita membuat program sampai word of mouth, ya, sampai kemudian kita itu bisa dipergunakan. Ya, oke.